orang-orang yang berada hari ini di pemerintahan saya kira kan harus juga mengikut pada regulasi yang ada, dan teman-teman pun berteriak ketika ada yang kemudian melenceng daripada regulasi. Saya pikir tidak ada masalah, sinkron antara teman-teman, tergantung bagaimana personalnya saya kira Pak Bur. Terima kasih, kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Pada kesempatan kali ini teman-temanku sekalian, kita akan berdiskusi terkait dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di depan saya salah satu tokoh pemuda Kabupaten Sinjai yang juga merupakan tokoh mahasiswa sekaligus aktivis yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sinjai. Nah, di depan saya sudah ada dan kita akan berdiskusi bagaimana sih kita melihat Kabupaten Sinjai ini, khususnya teman-teman pemuda mahasiswa dari perspektif ketua sebentar. Nah, sebelum terlalu jauh, saya berikan kesempatan kepada beliau dulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan ketua. Baik, terima kasih Kak Kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada Kak Kabur karena kesempatan pada malam hari ini adalah hal yang sangat istimewa untuk saya secara pribadi, karena bisa duduk di tempat ini untuk kemudian sedikit berinteraksi terkait dengan beberapa hal, baik itu persoalan sosial, ekonomi, persoalan gerakan mahasiswa yang ada di Kabupaten Sinjai, persoalan pengalaman dan bahkan persoalan pribadi. Terkadang mungkin di tempat ini ada orang yang kemudian menuangkan lewat Kak Kabur. Jadi pertama, karena Kak Kabur minta untuk saya memperkenalkan diri, mungkin saya simpel pada metode perkedaran. Nama saya Irfan. Saya adalah salah satu putra dari desa yang kemudian berada dalam salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai, yaitu Desa Kandrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Mungkin sesingkat itu perkenalan dari saya. Mungkin sedikit juga mungkin ketua pengalamannya sampai sekarang jadi ketua umum di HMI Cabang Sinjai. Saya pikir itu salah satu pencapaian yang cukup luar biasa dalam bidang karir kemahasiswaan. Jadi baik, terima kasih Kak Kabur. Sebenarnya hari ini dengan jabatan menjadi sebagai ketua umum dalam suatu organisasi bukan sesuatu hal yang gampang menurutku. Jabatan hari ini yang saya rasakan ini adalah buah daripada proses saya selama saya bergelut dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam terus di Cabang Sinjai. Saya masuk HMI itu mulai di tahun 2015. Pasca itu saya berproses, saya mengikuti seluruh fase proses yang ada di HMI Cabang Sinjai, sampai kemudian hari ini mungkin ini adalah hasil dari sebuah proses saya. Seperti biasa ada kata-kata yang katakan bahwa apa yang kita tanam hari ini itu akan kemudian kita petik di kelak nanti. Mungkin ini adalah sebuah jawaban dari kata-kata tersebut, sehingga saya menjadi ketua umum HMI di Cabang Sinjai. Ya, karena kan hari ini kan ditandai dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ya, tanggal 26 April. Nah, tadi kami sempat diskusi dengan teman-teman sehingga kami berpikir bahwa ketua harus hadir di sini. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika hari ini kita berbicara tentang organisasi,
tidak bisa dipungkiri Pak bahwa HMI dari fase ke fase, dari zaman ke zaman selalu menghadirkan generasi-generasi yang berintelek. Jadi soal intelektual saya pikir HMI tidak diragukan lagi. Karena itu tadi kami berinisiatif untuk mengundang ketua di sini untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana intelektual di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin bertanya ketua, ketika misalnya kita berbicara tentang kekayaan intelektual, pertama itu apa yang Anda bayangkan ketua ketika misalnya kita berbicara tentang kekayaan intelektual secara umum di Indonesia atau lebih khususnya di Kabupaten Sinjai sendiri? Baik, terima kasih. Momentum hari perayaan kekayaan intelektual, saya pikir kehadiran saya hari ini bukanlah sebuah bentuk representasi dari orang-orang yang memiliki kekayaan intelektual. Cuman karena berbicara persoalan momentum kekayaan hari intelektual itu kekabur, saya simpel berpikirnya. Kenapa kemudian kita penting untuk kemudian kita memperingati segala bentuk hari perayaan-perayaan besar, meskipun itu bukan hanya karena persoalan hari perayaan kekayaan intelektual, hari pendidikan, dan hari-hari soal yang lainnya. Kenapa kemudian penting menurutku? Karena itu suatu bentuk untuk kemudian kita menghargai yang namanya sebuah histori atau yang menghargai namanya sebuah sejarah. Karena berangkat daripada sejarah sehingga hari ini kita itu kemudian bisa hadir dengan beberapa desain-desain, kayak misalkan desain gerakan itu kan berangkat daripada gerakan sejarah mahasiswa mungkin. Ketika teman-teman hari ini itu kemudian mampu kemudian bercerita lewat lewat beberapa polemik-polemik yang kemudian hari ini terjadi, itu kan karena lagi-lagi kemudian berangkat pada persoalan sejarah. Kemudian karena hari ini adalah hari momentum kejayaan intelektual, saya berpikir memang ini kemudian perlu untuk kemudian kita sekali-kali rayakan, baik itu dalam perayaan hal seperti ini yang sederhana. Betul. Karena kita tidak bisa bertindak, kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa kemudian pemahaman intelektual. Yeah. Kita harus kemudian memahami persoalan intelektual itu. Baik itu kita mau menciptakan lapangan pekerjaan, baik itu bergerak pada ekonomi kreatif, baik itu bergerak pada dunia-dunia sosial, itu kemudian harus disertai dengan wawasan intelektual yang mumpuni. Saya kira seperti itu Kak Kabur. Terkhusus di Kabupaten Sinjai ketua, berangkat dari kekayaan intelektual yang kita diskusikan sekarang, itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa minimnya atau jarangnya ada gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa khusus di Kabupaten Sinjai, itu mencerminkan bagaimana kekayaan intelektual itu bekerja. Dan bagaimana ketua melihat mahasiswa di Kabupaten Sinjai beserta kekayaan intelektual yang dimilikinya? Ya. Baik, saya tidak bisa terlalu jauh menjustifikasi teman-teman mahasiswa. Mungkin karena banyak teman-teman mahasiswa yang kemudian apatis dengan segala hal yang terjadi sekelilingnya, sehingga kita kemudian menjustis bahwa dia tidak menghargai yang namanya intelektual yang kemudian kita miliki. Saya hanya bisa katakan bahwa kekayaan intelektual yang kemudian dimiliki oleh seorang itu tidak mesti harus karena kita kemudian harus bekerja pada dunia perkantoran, harus kemudian bekerja pada dunia legislatif atau pemerintahan, baik pemerintah eksekutif, legislatif maupun eksekutif, lalu kemudian kita mampu dikatakan bahwa kita adalah orang yang berintelektual. Saya berpikir sederhana saja. Ketika kita kemudian mampu menciptakan hal yang terkecil, misalkan kita pulang di kampung menciptakan segala sesuatu yang kemudian itu positif, saya berpikir itu adalah hal yang menurutku itu bagian daripada pengejawantahan daripada ilmu pengetahuan yang kemudian dia miliki. Karena nonsen menurutku ketika kita hanya kemudian berbicara tentang panjang lebar, baik itu berbicara tentang kebangsaan, berbicara tentang politik, lalu kemudian kita tidak mampu mengimplementasikan yang kemudian bernilai positif di kalangan masyarakat. Saya pikir sesimpel demikian menurutku berbicara hal demikian dalam skop Kabupaten Sinjai. Iya. Jadi kalau khusus misalnya di Kabupaten Sinjai, artinya menurut ketua ini kekayaan intelektual mahasiswa pemuda khususnya di Kabupaten Sinjai masih bertahan.
meningkat atau menurun ini, Ketua? Ya. Melihat fenomena teman-teman mahasiswa di Kabupaten Sinjai, saya merasa bahwa ada perkembangan pesat menurutku. Karena saya berpikir teman-teman mahasiswa di Kabupaten Sinjai itu kemudian masih peka terhadap kebijakan-kebijakan misalnya yang kemudian tidak pro dengan masyarakat itu kemudian hadir, baik itu hadirnya dalam bentuk gerakan, baik itu hadirnya dalam bentuk gerakan di lapangan, gerakan di media sosial, itu merupakan sebuah bentuk kepekaan sosial teman-teman mahasiswa melihat beberapa ketimpangan yang kemudian terjadi di Kabupaten Sinjai misalkan. Ada mungkin contoh-contoh Ketua terhadap tindakan mahasiswa akibat dari kepekaannya? Ya, saya ambil contoh ya, karena kemarin baru saja teman-teman mahasiswa di Kabupaten Sinjai itu turun di jalan melakukan aksi demonstrasi. Itu kan sebuah bentuk kepekaan sosial. Apakah itu bentuk kepekaan Ketua atau itu adalah instruksi dari atasan dan dari pusat misalnya? Ya, terlepas daripada ada instruksi dari entahkah karena instruksi dari pusat, seniornya misalkan, saya anggap itu adalah suatu bentuk kepekaan sosial. Kepekaan. Iya. Karena bayangkan Pak, dari beberapa jumlah teman-teman mahasiswa yang kemudian kemarin turun di jalan untuk kemudian menyerahkan bahwa ini adalah merupakan sebuah kebenaran yang kemudian harus diperlihatkan dan harus ditegakkan di negara Republik Indonesia. Saya anggap itu adalah sebuah bentuk kepekaan teman-teman melihat kebijakan-kebijakan kemarin, terlepas daripada kalaupun ada misal instruksi langsung dari pusat misalkan, itu kan tergantung personalnya gitu Pak. Ya, oke. Jadi menurut Ketua, saya ingin bertanya lagi Ketua. Menurut Ketua, apa sih yang semestinya dilakukan oleh mahasiswa untuk menumbuhkan kekayaan intelektual dalam dirinya? Baik, saya pikir begini Kak Kabur. Hal yang Kak Kabur lakukan itu adalah hal yang kemudian menghargai kekayaan intelektual lewat hal yang seperti ini, lewat literasi bacaan-bacaan, menghidupkan kembali budaya-budaya bacaan di Kabupaten Sinjai sehingga tercipta sumber daya manusia yang mumpuni. Saya pikir ini adalah suatu bentuk penghargaan Kak Kabur. Dengan mengadakan podcast seperti ini adalah hal yang kemudian harus saya apresiasi, karena Kak Kabur ini sudah mampu memberikan wadah kepada teman-teman mahasiswa untuk kemudian menyampaikan segala bentuk kewawasan dan pandangannya, baik itu pandangan sosial, pandangan ekonomi, politik, dan pandangan terus di pemerintah Republik Negara Indonesia dan pemerintah Kabupaten Sinjai terkhususnya. Saya kira demikian. Tadi Anda menyebut satu kata menghidupkan kembali di Kabupaten Sinjai minat literasi. Memang selama ini tidak begitu hidup aktivitas literasi. Kenapa kemudian saya katakan menghidupkan kembali Kak Kabur? Saya ini adalah mahasiswa yang kemudian bergelut pada dunia organisasi. Betul. Lalu kemudian berangkat daripada pengalaman-pengalaman. Saya begini Kak Kabur, saya kuliah di 2 kampus di Kabupaten Sinjai Kak Kabur. Iya. Saya kuliah pada saat di STISIP kemarin sebelum berubah jadi UMSI, lalu kemudian pindah di Institut Agama Islam Muhammadiyah. Berangkat daripada perjalanan menempuh pendidikan formal, ada banyak pengalaman yang kemudian saya dapatkan, persoalan mengasah intelektual teman-teman. Terus saya sendiri pribadi, saya melihatnya bahwa kita loh di Sinjai itu kemudian sangat berbeda dengan teman-teman mahasiswa yang hari ini, kayak misalkan sebut saja di Makassar. Mereka itu kemudian cenderung untuk kemudian fokus pada mengasah intelektualnya lewat bacaan-bacaan buku, literasi. Tetapi dari proses perjalanan saya baru saja ini saya melihat ada perkembangan hal demikian yang kemudian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Terbukti banyak teman-teman pemuda hari ini yang kemudian kembali di desanya untuk kemudian membangun desa lewat Karang Taruna, untuk kemudian membangun desa lewat komunitas-komunitas yang mereka buat misalkan di desanya. Itu adalah sebuah bentuk bahwa ini adalah sebuah kemajuan. Jadi menurut Ketua misalnya ketika ada teman-teman mahasiswa yang kembali membangun kampung lewat Karang Taruna, itu adalah bagian dari kekayaan inteleknya tanpa motif apa-apa. Ya, saya menganggap hal demikian Kak Kabur, karena
dengan kembalinya teman-teman itu bergelut di desanya karena mempunyai niat untuk kemudian melihat perubahan, membangun kembali desanya, itu kan berangkat daripada apa yang hari ini dapatkan. Misalkan dia berpos di kota lewat organisasinya, itu kan itulah yang dia rasakan sehingga terbesit dalam hatinya bahwa intelektual yang kemudian hari ini saya miliki itu kemudian tidak apa ya, tidak elok rasanya ketika saya tidak mampu kemudian mengimplementasikan dalam bentuk dunia sosial, misalkan dalam bentuk nyata begitu. Oke. Nah, ini juga Ketua, kan sering saya jalan-jalan di organisasi-organisasi khususnya di Kabupaten Sinjai, di sekretariat teman-teman. Itu sudah jarang saya juga temukan itu kayak semacam budaya duduk melingkar sambil membaca atau kayak kajian-kajian rutin itu biasanya di organisasi itu sudah jarang kita temui hari ini. Apakah itu karena Covid atau memang karena minat baca yang rendah? Dan saya pikir itu juga berdampak pada kekayaan intelektual mahasiswa. Bagaimana Ketua melihat fenomena itu? Ya, baik Kabur. Saya pun merasakan hal demikian, Kak Kabur. Kenapa kemudian saya merasakan hal demikian? Selain karena pribadi saya itu kemudian jauh daripada apa yang kita sampaikan, saya pun merasakan demikian karena saya nih, Kak Kabur, seperti tadi yang disampaikan bahwa saya adalah salah satu ketua umum organisasi yang ada di Kabupaten Sinjai. Menjadi seorang ketua, menjadi seorang pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi itu hal yang mustahil ketika segala sesuatu yang kemudian terjadi dalam lembaga lalu kemudian tidak diketahui. Betul. Dan hal demikian yang kemudian kita sampaikan itu pun saya rasakan di organisasi kami. Entahkah ini karena persoalan zaman yang kemudian memaksakan teman-teman lalu kemudian berpikir persoalan apa ya, maksudnya begini, entahkah persoalan perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian menggiring teman-teman sehingga enggan untuk kemudian mendapatkan referensi lewat bacaan, selalunya mau instan. Kayak misalkan hari ini kita berbicara pada persoalan momentum kekayaan intelektual, kita tidak lagi mencari buku yang kemudian harus kita dapatkan dari referensi buku tersebut, tetapi kita tinggal buka HP gadget kita lalu kemudian search di Google momentum hari perayaan Sumpah Pemuda misalkan, kekayaan intelektual, itu kan secara instan menurutku, Kak Kabur, tidak melalui tahapan-tahapan sehingga apa yang kemudian kita dapatkan di lewat bacaan di HP tersebut itu kemudian tidak tersimpan dalam memori pemikiran kita. Mungkin salah satunya karena perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat menurutku. Selain daripada itu saya lihat teman-teman memang di kampus saya secara pribadi saya merasakan bahwa kita tidak dituntut untuk kemudian kita tidak dituntut untuk kemudian kayak misalkan kita ditutupkan ruang gerak berpikir kita di kampus menurutku, karena seolah-olah misalkan hari ini kita datang kuliah lalu kemudian dosen menjelaskan lalu kemudian kita menyampaikan wawasan kita terkait bacaan yang kemudian kita dapatkan lewat buku misal, itu kan tidak efektif, entah karena persoalan dosen bagaimana dan sebagainya. Kita hanya kemudian disibukkan pada persoalan nilai, sehingga mindset teman-teman berbicara persoalan nilai itu hanya persoalan IPK yang kemudian kita ingin capai di kampus. Mungkin itu yang kemudian teman-teman menjadi kendalanya, sehingga tidak ada ruang untuk kemudian mendapatkan pengetahuan di luar daripada bangku pendidikan formal. Tapi sekarang kan Kementerian Pendidikan mengupayakan satu program yang disebut Kampus Merdeka Belajar. Bagaimana itu representasinya di kampus? Ketika berbicara persoalan itu kan suatu bentuk kebijakan menurutku, Pak Bur. Itu kan melihat rentetan berbagai kebijakan, baik itu kebijakan terkait pendidikan, kebijakan terkait pertanian dan kebudayaan misalnya, itu kan tergantung dari subjektif kita menilai. Meskipun kebijakan misalkan kita lalu kemudian digaungkan persoalan kemerdekaan, tapi
faktanya kan di lapangan tergantung bagaimana teman-teman rasakan, tapi saya tidak menjudge bahwa sebuah kampus begitu, Pak Pur. Betul betul. Saya hanya kemudian mengamati dari perjalanan saya, entahkah karena saya memang yang menganggap demikian ataukah teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. Iya, jadi ini kan di Indonesia ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga tidak bisa menafikan bahwa ketika kita berbicara tentang kekayaan intelektual, ketika kita berbicara tentang pendidikan, Indonesia ini adalah urutan terendah di Asia, tingkat kualitas pendidikannya. Sampai-sampai misalnya misalnya kita mengacu pada Finlandia yang sebagai negara terbaik dalam kualitas pendidikannya, dalam artian bahwa di Indonesia ini kan kita memang harus memaksimalkan mungkin upaya kita bersama untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Karena saya pikir itu juga bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Ketika kita melihat misalnya fakta pendidikan hari ini di Indonesia itu tidak betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuan bangsa ini kan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana Ketua melihat korelasi antara konstitusi dengan fakta pendidikan hari ini di Indonesia? Atau bisa mungkin menspesifikkan di Kabupaten Sinjai? Begini Pak Pur, korelasi antara teman-teman mahasiswa dengan pemerintah pada dunia pendidikan hari ini saya pikir pemerintah cukup menyediakan fasilitas persoalan pendidikan. Saya pikir kayak misalkan Kabupaten Sinjai hari ini terbuka beasiswa S2 itu kan adalah bagian daripada fasilitas daripada pemerintah yang kemudian diberikan kepada teman-teman mahasiswa pada dunia pendidikan. Tergantung lagi bagaimana teman-teman mahasiswa itu kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada. Saya berpikir begini Pak Bur, terkadang memang ada teman-teman mahasiswa yang kemudian selalu menganggap dirinya bahwa itu kemudian mampungi pada wilayah intelektual yang kemudian dimiliki, tetapi dia hanya kemudian tidak mampu berbenturan pada dunia yang nyata. Dia kemudian hanya mampu bermain pada wilayah narasi. Tadi bagaimana yang dimaksud dengan berbenturan dengan kenyataan? Artinya apa? Dia tidak mampu kemudian mengimplementasikan pengetahuan yang dia miliki dalam bentuk sosial misalnya. Saya kira kita sebagai teman-teman orang yang berpendidikan harus kemudian mampu pada wilayah itu Pak Bur. Apalagi ini kita harus mempersiapkan diri menyambut era 5.0. Iya. Teman-teman harus kemudian sadar, harus kemudian mempunyai basic keilmuan, harus kemudian mempersiapkan nilai kreativitasnya teman-teman, karena kita akan diperhadapkan pada zaman yang saya maksud Pak Bur. Lalu kemudian ketika kita terjebak pada wilayah perbincangan narasi di setiap narasi, saya kira kan kita akan tertinggal pada wilayah sumber daya manusia yang ada. Jadi mungkin Ketua ini sepaham dengan Jokowi kerja. Kerja itu jangan selalu diibaratkan bahwa harus kemudian Pak Bur, kerja keras dan kerja cerdas. Lewat hal yang seperti yang Kakak Bur lakukan, ini adalah sebuah bentuk pekerjaan yang menurutku ini bagian daripada penghargaan intelektualnya Pak Bur. Saya yakin dan percaya tidak semua teman-teman mahasiswa mampu kemudian mengadakan wadah yang seperti ini yang Pak Bur lakukan di Kabupaten Sinjai. Iya, ini berkat kerjasama semua teman-teman yang berbaik hati dan. Nah, mungkin seperti itu Pak. Nah, saya ingin kembali bertanya terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi menurut Ketua ini, selaku Ketua Umum HMI Cabang Sinjai, menurut Ketua, apa tantangan terberat mahasiswa untuk menumbuhkan atau mempertahankan kekayaan intelektualnya? Tantangan terberatnya. Iya. Secara pribadi ya Pak Bur, karena saya tidak bisa menyamakan persepsi saya dengan teman-teman yang lain. Saya hanya kemudian mau bicara tantangan yang saya hadapi
Karena saya adalah bagian orang yang kemudian bisa dikatakan orang yang berpendidikan. Sebagai orang yang kemudian mengenyam pendidikan baik di formal maupun non formal, saya pikir itu adalah ada tantangannya. Terkadang tantangan yang kemudian kita dapatkan ketika misalkan pada dunia kampus kita terlalu disibukkan pada hal-hal yang kemudian sifatnya itu kemudian tidak menguntungkan bagi diri kita. Kayak Seperti misalkan kita tidak berpikir tentang bagaimana menghidupkan budaya-budaya membaca. Kita tidak berpikir bahwa ternyata lewat budaya-budaya membaca itu adalah sebuah bentuk menguji nalar cakrawala berpikir kita lewat bacaan-bacaan buku. Kayak misalkan kita menghayalkan diri pada saat berdiskusi itu lewat kayak misalkan baca buku Pak Bur. Kemudian selain daripada itu saya pikir karena persoalan kita terlalu berpikir untuk kemudian hal yang sifatnya pragmatis. Pak Bur. Iya. itu yang rentan terjadi. Iya, rentan terjadi saya lihat tuh, Bu. Tapi semoga hanya terjadi di luar daerah. Iya. Saya pikir di Sinjai tidak. Cuman saya kan lebih tidak mau berbicara pada wilayah itu. Cuman saya mau berbicara pada apa yang saya rasakan, Pak Bur. Saya tidak mau menjustifikasi teman-teman bahwa inilah secara umum yang kemudian dirasakan oleh teman-teman. Tapi menurut ketua ketika ada mahasiswa yang seperti itu, bagaimana tanggapan ketua? Penilaian ketua terhadap mahasiswa yang pragmatis. Tidak boleh disalahkan Pak Bur, karena itu kan tergantung dari personalnya seseorang. Oke. Jadi begini gitu. Ini kan kita diskusi terkait dengan intelektual ya. Iya. Jadi ketika kita misalnya baca sejarah pergerakan mahasiswa bahkan dari tahun sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 98 misalnya. Itu kan kita berbicara dan kita misalnya melihat itu bagaimana perjuangan mahasiswa itu luar biasa sekali dengan narasi dan aksinya yang betul-betul nyata. Nah, sekarang ini mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini, kita semua, kan saya juga kebetulan masih kuliah, kita ini dibenturkan dengan kebijakan. Salah satu kebijakan yang kita hadapi juga dan saya pikir ini juga berdampak. Itu adalah mahasiswa ketika 4 tahun tidak selesai itu dikena cas. 7 tahun tidak selesai itu di DO. Jadi selama 4 tahun ini mahasiswa disibukkan dengan tugas. Misalnya dari kuliah sampai siang, pulangnya itu dia tidak bisa membaca buku-buku lain karena dia sibuk kerja tugas. Jadi seolah-olah mahasiswa ini disibukkan dengan aktivitas kuliah yang monoton. Dari situ mungkinkah itu juga menjadi penghambat terhadap kekayaan intelektual mahasiswa? Bagaimana ketua? Saya pikir begini Pak Bur. Aktivitas kampus itu adalah suatu bentuk jalan ya untuk kemudian mengasah intelektual seseorang. Namanya saja aktivitas kampus. Iya. Berbicara kampus kan itu outputnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Tetapi kan di lain sisi selain daripada aktivitas kampus mungkin ada baca-bacaan di luar daripada jam kuliah. Itu mungkin yang kemudian kita maksud. Iya. Bagaimana teman-teman yang kemudian hari ini disebutkan dengan aktivitas kampus, saya berpikir begini Pak Bur. Itu kan bagian daripada salah satu yang saya sebutkan tadi, tergantung kita bagaimana mengolah diri kita, mengolah waktu kita. Kalau kita betul-betul lalu kemudian berpikir tentang pematangan intelektual, kita kan tidak menjadikan itu adalah sebuah bentuk penghalang menurutku. Tetapi kan persoalan hal-hal mengatur waktu, mengatur segala macam itu kan susah untuk kita lagi. Makanya lagi-lagi berangkat pada persoalan kesadaran. Saya berpikirnya begini Kakak Bur. Bilang teman dari teman-teman yang suka baca buku, dari bukunya Paulo Freire Pak Bur. Iya. Yang pendidikan kaum tertindas pendidikan kaum tertindas. Katanya ada 3 bentuk kesadaran manusia ya katanya Pak Bur. Iya. Kesadaran naif, kesadaran magis dan kesadaran kritis. Saya berpikir begini,
teman-teman mahasiswa itu kemudian memang dituntut untuk kemudian sampai pada sebuah kesadaran yang disebut sebagai kesadaran kritis. Tergantung bagaimana teman-teman mahasiswa mau pakai metode yang seperti apa. Karena ketika kita kemudian sampai pada sebuah kesadaran yang disebut sebagai kesadaran kritis, maka saya yakin dan percaya selain kita mampu kemudian peka terhadap pemerintah misalnya, kita pun peka terhadap kondisi sosial yang yang berada di sekeliling kita. Makanya itu yang harus kemudian dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Saya pikir harus betul-betul menumbuhkan kesadaran kritisnya teman-teman. Tergantung teman-teman mau pakai metode yang seperti apa untuk kemudian sampai pada sebuah kesadaran yang saya maksud, Pak Bur, sehingga dia kemudian mampu menjadi teman-teman mahasiswa yang mungkin seperti yang didengun-dengunkan para pendahulu kita, Agent of change. ya mungkin begitulah Pak Bur. Saya sering mendengarnya ketika teman-teman berorasi di jalan mengatakan hal demikian. Agent of change, social Ya, control. social change, social control. Jadi menurut ketua ini kebijakan yang saya maksud tadi bahwa mahasiswa dibatasi oleh waktu kuliah itu sampai 4 tahun. Menurut ketua itu tidak jadi penghambat terhadap kekayaan intelektual mahasiswa. Ya, menurut saya Pak Bur itu tidak menjadi penghambat saya kira. Sepanjang kita kemudian mampu melaksanakan tahapan-tahapan yang saya maksud tadi, bahwa ketika kita betul-betul ingin kemudian berpikir tentang pematangan intelektual, saya pikir ini di situ orang diuji. Saya pikir untuk kemudian bagaimana kita jeli melihat kondisi yang ada, karena ini kan zaman, bukan kita dituntut untuk kemudian mengikuti zaman, Pak Bur. Bukan zaman yang harus dituntut mengikuti kita. Makanya ini kan sebuah bentuk kondisi kebangsaan yang harus dipaksakan teman-teman untuk kemudian berada pada kondisi tersebut. Betul. Iya. Nah, selanjutnya ketua. Tadi kan kita sudah berdiskusi tentang bagaimana mahasiswa secara internal ya. Saya ingin mencoba menarik keluar sedikit terkait dengan kita juga tadi menyinggung tentang representasi dari intelektual itu adalah penerapan ke lapangan. Nah, bagaimana ketua melihat mahasiswa hari ini dengan segala idealismenya yang diagung-agungkan? Kenapa saya bertanya ini? Karena kan kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak pendahulu-pendahulu kita yang hari ini mungkin banyak di singgasana kekuasaan sana, yang dulunya juga berteriak seperti teman-teman mahasiswa lakukan, tetapi setelah mendapatkan kesempatan dan jabatan, itu kepribadiannya berubah. Saya pikir mereka tetap berintelektual dan mereka tetap memiliki kekayaan intelektual, tapi mungkin tidak terlalu menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki. Bagaimana ketua melihat itu? Apa deh, Pak Bur? Karena kita ini semua berpotensi untuk seperti mereka. Sekritis-kritisnya kita hari ini, kita juga berpotensi punya kekuasaan dan arogan. Begini Pak Bur, yang namanya kekuasaan itu ada tiga pembagian kekuasaan. Ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya pikir 3 lembaga ini itu kemudian harus kita betul-betul kawal pada wilayah pemangku kebijakan hari ini. Ketika teman-teman hari ini turun di lapangan melakukan aksi demonstrasi dengan berbagai problem yang kemudian terjadi hari ini, itu adalah sebuah bentuk narasinya teman-teman. Tergantung teman-teman melihatnya ini seperti apa, persoalan idealismenya apa dan sebagainya. Itu kan saya tidak mau menjustis gerakan teman-teman bahwa kayak misalkan diintervensi itu kan saya pun bisa merasakan hal demikian Pak Bur. Sering merasakan. Ya, itu kan tergantung dari kita kembali daripada persoalan prinsip kita melakukan yang namanya gerakan. Ini karena apa ya?
Ketika teman-teman melakukan sebuah aksi misalnya lalu kemudian diintervensi baik itu dari kalangan seniornya misalkan atau ke persoalan kedekatannya misalkan, itu adalah hal yang wajar menurutku karena kita kan memang adalah makhluk sosial Pak Iya. Bur. Teman-teman hari ini saya lihat di Kabupaten Sinjai ketika katanya berada pada dunia organisasi, selain daripada pematangan intelektual, dia membangun silaturahmi sebagai bentuk makhluk sosial. Lagi-lagi kan karena persoalan itulah yang kemudian menjadi jembatannya pemerintah misalkan, sehingga terkadang ada intervensi dari teman-teman yang didapatkan ketika melakukan gerakan. Tetapi lagi-lagi kan tergantung lagi teman-teman bagaimana prinsipnya melakukan gerakan. Kalaupun dia tetap bertahan pada jiwa nasionalismenya, bertahan pada idealismenya untuk kemudian tetap pada garda terdepan, itu kan tidak jadi persoalan Pak Bur, karena memang itu hal demikian diinginkan. Iya, iya. Saya pikir di Kabupaten Sinjai teman-teman tetap berada pada garda-garda perjuangan, pada garda-garda terdepan melihat ketimpangan yang terjadi hari ini. Amin. Lanjut ketua, ini yang saya tanyakan tadi ketua, bahwa kan banyak kita lihat yang aktivis 98 yang dulu idealismenya sangat kuat, dipegang teguh prinsip-prinsip perjuangannya, tetapi setelah menduduki jabatan di pemerintahan dia juga arogan dan kadang di demo dia juga kadang menyalahkan mahasiswa. Bagaimana ketua melihat itu? Apakah kondisi seseorang memang berubah ketika misalnya punya jabatan, atau memang mereka yang lemah untuk mempertahankan idealismenya? Apa yang Kakak Bur rasakan, saya kira itu mungkin hampir semua teman-teman mahasiswa rasakan. Apa ya, saya pun belum berani katakan apa sih yang kemudian menjadi pemikirannya para pemangku kebijakan hari ini yang berada pada notabene struktur pemerintahan yang notabene-nya pernah kemudian Pernah. berteriak di 98 misalkan, sehingga lalu kemudian arogan terhadap teman-teman yang melakukan aksi demonstrasi. Saya pun terkadang berpikir apa sih yang kemudian menjadi alasannya para senior-senior kita, para pendahulu kita yang hari ini sudah berada pada tataran pemerintahan, yang kemudian pernah merasakan hal yang sama ketika kita melakukan demonstrasi. Entahkah karena persoalan memang sistem yang kemudian memaksakan kita untuk kemudian bersifat demikian, ataukah karena bagaimana? Saya pun berpikir bertanya kemarin Pak Bur, mungkin karena saya hari ini belum merasakan yang namanya berada pada lingkaran sistem pemerintahan. Saya tidak bisa menggaransi pribadi saya Pak Bur. Ketika saya berada pada sistem pemerintahan, saya tidak melakukan hal yang sama, tetapi insya Allah sampai hari ini ketika pun saya digariskan untuk kemudian berada pada garis itu, saya akan tetap mengedepankan nilai-nilai idealisme itu Pak Bur. Jadi minimal nanti ketika ketua misalnya jadi bupati atau jadi anggota dewan kan, masyarakat tinggal buka podcast. Oh ternyata ketua dulu pernah bilang ini. Insya Allah. Apalagi kan saya pikir tidak ada salahnya. Iya betul gitu. Karena teman-teman yang diteriakkan ini adalah kebenaran yang kemudian tidak selaras dengan regulasi misalnya. Lalu kemudian orang-orang yang berada hari ini di pemerintahan, saya kira kan harus juga mengikut pada regulasi yang ada. Dan teman-teman pun berteriak ketika ada yang kemudian melenceng daripada regulasi. Saya pikir tidak ada masalah, sinkron antara teman-teman, tergantung bagaimana personalnya saya kira Pak Bur. Oke. Ini kan tadi terkait dengan prinsip dan konsistensi pada prinsip, sehingga misalnya jadi pejabat berubah. Yang saya ingin tanyakan lagi, ketua, menurut ketua bagaimana sih orang-orang seperti yang didiskusikan barusan ini, seperti yang barusan dibicarakan ini, bagaimana sih mereka menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki dari pandangan ketua? Menghargai sesuatu itu Bur, menghargai kayak misalkan momentum perayaan kekayaan intelektual itu kita berbeda-beda. Iya. Entah ke hari ini kita merayakan lewat hal yang seperti ini, tetapi orang di sana kan mungkin merayakan entahkah dengan
dialog misalkan ataukah misalkan diskusi-diskusi, itu kan berbeda-beda tergantung orang bagaimana cara pandangnya melihat momentum perayaan tersebut. Kalau hari ini kita kemudian merayakan kekayaan intelektual, lalu kemudian kita harus menyalahkan semua orang-orang yang kemudian tidak berada dan tidak berpihak kepada kita, itu kan kesalahan berpikir menurutku Pak Bur. Karena kita tidak mampu kemudian menyamakan misalkan saya dengan si A dengan si B. Cuma kan ada yang namanya persikhtiar Pak Bur. Iya, iya. Kayak semisal kita mau melakukan sebuah kegiatan, entahkah kegiatan dialog atau kegiatan aksi demonstrasi. Sebelum kita action, sebelum kita melakukan hal demikian, kita kan melakukan yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu adalah yang kemudian melakukan perdebatan-perdebatan untuk kemudian menyamakan persepsi kita. Betul. Untuk kemudian menyamakan misi dan visi kita terkait dengan agenda yang akan kita lakukan. Jadi saya pikir tergantung orang bagaimana cara pandangnya melihat perayaan yang kemudian akan dirayakan Pak Bur. Saya kira seperti itu Pak Bur. Iya, oke. Luar biasa Ketua. Tidak ada tisu Pak Bur. Saya panas ini dengan berbagai pertanyaan yang Sebentar butuh diambilkan. energi yang Sebentar Ketua, diambilkan tisu. Jadi saya masih banyak pertanyaan saya sebenarnya nih Ketua. Semoga kita tidak dibatasi waktu. Nah, saya ingin kembali bertanya Ketua, terkait dengan pandangan Ketua dalam dunia politik. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan intelektual yang dimiliki setiap orang membentuk kepribadiannya dan berdampak pada perilaku. Sementara ketika misalnya kita berbicara politik Indonesia, itu sebagian orang itu ketika mendengar kata politik dia langsung sumpah serapahi. Seolah-olah politik itu adalah sesuatu yang buruk sekali. Dan mereka tidak serta-merta mengatakan seperti itu, tetapi ada fakta-fakta yang mereka lihat bahwa ternyata politik itu tidak terlalu bagus di Indonesia. Prakteknya kan orang lihat begitu. prakteknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa intelektual seseorang berdampak pada perilakunya. Bagaimana Ketua melihat politisi di Indonesia dengan kemampuan intelektualnya serta realita? Iya. Berbicara pada persoalan politik Pak Bur ya. Atau khusus di Kabupaten Sinjai saja? Menurut teori yang saya Iya. pahami, kita tidak bisa dilepaskan pada dunia politik karena kita adalah makhluk yang sosial Pak Bur. Tetapi di lain sisi, kenapa hari ini di kalangan masyarakat mempunyai mindset bahwa berbicara pada persoalan politik itu ujung-ujungnya bersifat materi. Itulah yang kemudian membuat mindset masyarakat sehingga berpikir bahwa politik itu tidak bagus. Karena terkadang orang bahkan ada kayak kejadian kemarin pasca kita melakukan pesta demokrasi di Pilkades, kan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kemudian terjadi kemarin. Itu kan lagi-lagi karena persoalan penerapannya, saya kira bentuk praktek politik yang kemudian kita tidak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ternyata itu politik tidak bisa dipisahkan oleh setiap individu yang ada, oleh setiap insan yang ada, karena kita adalah makhluk makhluk sosial. Jadi saya kira di sini adalah peran teman-teman mahasiswa untuk kemudian melihat setiap momentum yang terjadi ketika misalkan di Kabupaten Sinjai mau lagi mengadakan momentum demokrasi, karena kan kalau kita berbicara pada persoalan momentum demokrasi kan ujung-ujungnya pasti politik Bur. Saya berpikir begini, situ dilihat perannya sebenarnya teman-teman mahasiswa melihat momentum ini. Sebelum pesta demokrasi itu kemudian diadakan, teman-teman mahasiswa itu kemudian harus mampu hadir di kalangan masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait persoalan politik ataukah pesta-pesta demokrasi yang kemudian akan kita lakukan. Kayak misalkan kemarin teman-teman HMI melakukan diskusi terkait terkait pesta demokrasi Pilkades kemarin. Teman-teman HMI kemarin mengangkat tema mengakar potensi konflik di tengah Pilkades. Artinya apa?
kita mencoba kemudian memberikan sebuah bentuk pemahaman kepada masyarakat bahwa lewat momentum pemilihan kepala daerah, kepala desa dan sebagainya, itu kemudian jangan selalu kita harus dibenturkan pada materi, Pak Bur. Tetapi bagaimana kemudian kita menjadikan pesta ini untuk kemudian kita kita kemudian memberikan hak kita, memberikan kebebasan kita untuk kemudian menentukan pemimpin selanjutnya, Kabur. Jangan kemudian berpikir bahwa ini loh yang ada uangnya, ini loh yang dikelilingi oleh para pemangku kebijakan, sehingga itu masyarakat yang harus ikuti. Tetapi bagaimana kemudian masyarakat melihat persoalan, apa konsep yang kemudian ditawarkan oleh setiap calon pemimpin yang ada. Karena berbicara pada persoalan memimpin, Pak Bur, itu harus kemudian sertai dengan konsep dan gagasan Lagi-lagi intelektual. Lagi-lagi intelektual, Pak Bur. Jadi ini harus kemudian berangkat pada persoalan intelektual, Pak Bur. Intelektual, ya itu tadi saya bilang. Nah, terkait dengan ini, tadi kan katakan bahwa sudah seharusnya mahasiswa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman. Pertanyaan saya, apakah masyarakat Indonesia atau terkhusus di Kabupaten Sinjai yang memang tidak terlalu paham tentang politik, atau justru kondisi itu dimanfaatkan oleh politisi? Ini sebenarnya dua hal yang kemudian menjadi pengecoh, ya, Pak Bur. Selain daripada kondisi yang kemudian coba dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan harian atau selain melihat kondisi yang kemudian dimanfaatkan oleh para polisi yang ada hari ini, pemahamannya juga masyarakat yang kemudian masih terlalu awam, Pak Bur, terkait melihat politik itu seperti apa, sehingga kita terkadang kemudian dibenturkan dengan yang satu dengan yang lain, sehingga terjadilah praktek yang kemudian tidak sewajarnya di tengah masyarakat. Sehingga inilah yang kemudian menjadi mindset masyarakat dari zaman ke zaman, dan disitulah harus muncul peran mahasiswa untuk kemudian merubah paradigma tersebut, bahwa ternyata lo tidak seperti ini sebenarnya. Politik itu tidak sekotor apa yang kemudian kita pikirkan, tapi sebersih ketika misalkan kita mampu kemudian berpesta demokrasi dengan melihat melihat segala aspek yang ada, kayak misalkan melihat apa yang kemudian ditawarkan oleh calon pemimpin kita, konsep yang seperti apa yang kemudian ditawarkan oleh kita, kemudian hal-hal apa kemudian akan dilakukan nanti ketika misalkan terpilih, misalkan nanti, Pak Bur. Itu untuk masyarakat ya. Tetapi untuk pelaku misalnya, anggaplah politisi atau mini politik, bagaimana mahasiswa hadir untuk meminimalisir itu? Yang notabene-nya dilakukan oleh calon pemimpin. Ini adalah hal yang sangat berat menurutku, Pak Bur. Karena saya lihat ini para politisi kita menjadikan inilah sumber penghasilan, saya Berarti lihat. memanfaatkan tadi. Ya, makanya saya katakan bahwa ini adalah dua sisi yang kemudian coba dimainkan oleh para politisi kita. Saya lihat bahwa para politisinya kita ini seolah-olah menjadikan ini setiap ajang pesta demokrasi yang akan kita lakukan dijadikan sebagai penghasilan, sehingga susah untuk kemudian kita rubah, karena seharusnya mereka yang kemudian harus menyampaikan hal demikian sebagai orang yang kemudian pernah berada pada wilayah tataran mahasiswa hari ini. Segera seperti itu, Pak Bur. Kan tapi lagi-lagi persoalan entah ke persoalan perut mungkin, atau ke persoalan dan Iya, itu katanya ketua. Kan ketika misalnya kita diskusi-diskusi dengan ada oknum-oknum senior lah, anggaplah begitu. Itu biasanya ketika ditanya, kenapa Anda terlibat begitu padahal Anda dulu mencaci maki? Alasannya katanya, ini urusan perut, kita butuh makan. Itu yang kadang membuat kita bertanya-tanya, toh dulu kau tidak begitu dapat makan. Jadi itu sebenarnya kita butuh makan, ini alasan ekonomi. Iya, dulu juga kau tidak di sini dan bisa makan kan tentunya. Jadi itu aneh sih, tapi itu umum kita jumpai. Nah, terkait dari tadi masih dalam seputar politik. Ini kan tadi kita juga menyinggung tentang pesta demokrasi. Tetapi fakta yang kita lihat hari-hari ini,
Setiap kali kita merayakan pesta demokrasi, itu yang dihasilkan justru bukan kegembiraan kadang-kadang, tapi perpecahan, Iya. pertikaian. Bagaimana Ketua melihat itu? Apakah itu karena kurangnya intelektual yang dimiliki oleh masyarakat demikian dengan politisi, atau memang pesta demokrasi kita memang tidak didesain untuk menghasilkan kegembiraan? Begini Pak Bur ya, apa ya? Saya melihatnya begini. Ini lagi-lagi karena persoalan para politisi kita yang kemudian melakukan atau mempraktekkan politik di kalangan masyarakat itu hal yang tidak serupa dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga terkadang ini masyarakat kan namanya saja masyarakat awam. Iya. Mereka selalu kemudian dibenturkan pada persoalan materi, apalagi ini kan kondisi ekonomi tidak lagi baik-baik. Sehingga terkadang masyarakat itu kemudian tidak lagi berpikir ke depan, tidak lagi berpikir panjang, tetapi dia berpikir tentang perut dengan anak-anaknya misalkan. Sehingga setiap perhelatan momentum demokrasi selesai selalu yang timbul adalah perpecahan, bukan justru persatuan yang dilahirkan lewat pesta demokrasi. Padahal pesta namanya. Seharusnya kita bergembira terkait apa yang kemudian kita hasilkan di pesta tersebut. Betul. Tapi justru kesedihan dan perpecahan yang kita rasakan ini lagi-lagi karena persoalan penerapan daripada politik itu sendiri yang tidak sejalan apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat. Kemudian apa ya Pak Bur? Berbicara pada persoalan politik itu ada orang yang mengatakan bahwa menghalalkan segala cara untuk kemudian bisa menjadi pejabat misalkan, namanya saja berbicara politik itu pasti ujung-ujungnya harus kemudian menjadi pejabat atau misalkan kekuasaan misalkan untuk kemudian meraih yang namanya atau mendapatkan yang namanya bentuk kekuasaan. Sehingga orang terkadang berpikir untuk semua hal itu adalah hal yang wajar untuk saya laksanakan sepanjang saya bisa mendapatkan kekuasaan itu, sehingga dia tidak kemudian berpikir ke bawah apa dampak yang kemudian ditimbulkan terkait dengan penerapan yang kemudian dilakukan oleh para politisi kita hari ini. Mungkin itu adalah sebuah problem yang kemudian harus dilihat oleh setiap kelompok yang ada, bukan cuma kelompok mahasiswa, tapi kelompok masyarakat, kelompok agama dan kelompok tokoh-tokoh yang lain harus kemudian jeli dan kemudian melihat problem yang terjadi sehingga tidak lagi kita merasakan perpecahan di setiap selesai kita melakukan perhelatan pesta demokrasi. Supaya pesta demokrasi betul-betul dinikmati dalam bentuk kegembiraannya. Nah, tadi juga Anda menyinggung tentang bagaimana seharusnya pemimpin itu harus punya konsep. Saya ingin mencoba bertanya ke Anda tentang tanggapannya bagaimana melihat pemimpin kita khususnya di Kabupaten Sinjai dengan segala konsep serta kekayaan intelektual yang dimilikinya. Saya sebelum mencalonkan ketua umum HMI Cabang Sinjai Pak Kabur, karena kan saya bisa kategorikan diriku sebagai pemimpin dari organisasi. Saya kemarin tidak kemudian berani mengusulkan diri saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tanpa sebuah konsep. Karena saya berpikir begini, ketika kita kemudian berangkat dari sebuah ketiadaan, kita akan sampai pada sebuah fase yang kemudian akan menimbulkan kebingungan terhadap apa yang kemudian akan kita kerjakan. Betul. Sehingga perlu untuk kemudian kita mempersiapkan segala konsep yang ada. Tergantung lagi orang-orang yang kemudian akan kita pimpin melihat konsep yang kemudian kita tawarkan. Dengan pengalaman seperti itu melihat anggaplah pemerintah Kabupaten Sinjai. Saya berangkat dari Kabupaten Sinjai melihat hari ini pemerintah Kabupaten Sinjai. Saya sangat mengapresiasi segala bentuk kebijakan hari ini yang kemudian
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai bukan berarti itu kemudian bukan berarti selamanya bagus ya. Iya. Tetapi saya apresiasi ya, mereka pemerintah hari ini itu kemudian betul-betul memiliki konsep yang ada. Karena saya berpikir begini, mereka dengan salah satunya menyediakan fasilitas pada dunia pendidikan kayak misalkan tadi ada S2 dan beasiswa S2 itu kan suatu bentuk konsep yang ada untuk kemudian melihat dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Meskipun pernah kontroversi. Saya baca di persoalan kontroversi itu Pak Bur, itu kan lagi-lagi tadi saya katakan bahwa meskipun pemerintah hari ini dengan konsep yang ada dengan segala kebijakan yang ada bukan berarti bukan berarti kita tidak pernah melakukan kontroversi dengan pemerintah. Kita tetap berada pada jalur organisasi yang ada. Ketika hari ini ada lagi kebijakan yang tidak sesuai, kita kemudian hadir, lalu kemudian mengkritisi. Setelah mengkritisi, kita memberikan solusi. Kita menjadi mitra yang kritis terhadap pemerintah, karena jalannya sebuah pemerintahan itu harus kemudian dibarengi dengan suatu bentuk kritisan yang ada. Saya menganggapnya begini. Kakak Bur. Menjadi seorang pemerintah itu Kakak Bur, ketika ada yang kemudian teman-teman mahasiswa yang kritik itu adalah sebuah bentuk alarm untuk kemudian mengingatkan kita terkait apa yang kemudian menjadi visi dan misi kita untuk kemudian kita segera lakukan. Yang namanya saja bupati hari ini kan manusia juga. Namanya saja manusia itu kemudian tidak pernah luput dari sebuah kesalahan dan kehilafan Pak Bur. Di situ nih hadirnya teman-teman. Tapi saya pikir bedanya kita dengan pemerintah itu adalah kita ini manusia yang terlepas dari kehilafan. Tetapi pemerintah ini kan didesain dan disumpah untuk terus baik dalam kebijakan. Kira-kira begitu Ketua. Membela yang namanya sebuah kebenaran itu adalah semua orang mempunyai hak. Iya, siap. Saya kira pemerintah pun mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Mungkin karena persoalan pemerintah hari ini cukup banyak yang kemudian dipikirkan, berbeda dengan kita yang tidak banyak dipikirkan. Bayangkan Pak, saya hanya memikirkan mungkin 1000 lebih dan bahkan ratusan lebih di kader yang ada di HMI Cabang Sinjai. Pemerintah memikirkan berapa orang di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Tapi kan lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Ya, lengkap dengan perangkat-perangkatnya Pak Bur. Tapi ini kan butuh juga energi ya. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan juga kesalahan. Saya kira pemerintah pun juga biasa melakukan kesalahan. Makanya saya katakan bahwa teman-teman mahasiswa harus kemudian jeli melihat kondisi yang ada di sekelilingnya, baik itu di dunia pemerintahan maupun di dunia sosial yang ada ataupun di dunia kampus yang ada Pak Bu. Oke Ketua, saya pikir cukup Ketua untuk ini kita sudah berdiskusi kurang lebih 1 jam ya. Terakhir Ketua, apa harapan Ketua terhadap mahasiswa di seluruh Indonesia, terkhusus di Kabupaten Sinjai, untuk tetap bagaimana mengolah, mengembangkan dan meningkatkan kekayaan intelektualnya? Harapan saya tentunya lewat momentum kekayaan ilmu pengetahuan Kakak Bur. Pertama, teman-teman mahasiswa harus kemudian melakukan atau menghidupkan literasi bacaan-bacaan, karena lewat bacaan-bacaan inilah kemudian kita mendapatkan segala bentuk referensi sehingga kita bisa jadikan sebagai acuan berpikir kita untuk kemudian melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, saya pikir teman-teman mahasiswa harus kemudian berani berkolaborasi dengan pemerintah, karena hari ini kita harus kemudian mempersiapkan betul-betul diri kita Pak Bur dengan menyambut 5.0 untuk kemudian membangun kolaborasi antara teman-teman mahasiswa dengan pemerintah, misalkan mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, untuk kemudian tetap menambah cakrawala pemikiran kita, menambah persoalan pematangan ilmu pengetahuan kita. Kemudian terakhir saya pikir Kakak Bur, jangan kemudian pernah menyombongkan yang namanya ilmu pengetahuan, karena ketika kita kemudian menyombongkan yang namanya ilmu pengetahuan,
terkadang kita lupa bahwa ada hal yang kemudian sangat urgent untuk kemudian kita lakukan. Saya kenapa katakan begitu Kak Kabur? Saya melihat teman-teman hari ini terkadang ada orang yang sangat menyombongkan ilmu pengetahuan sehingga dia lupa kayak misalkan melakukan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, misal Tuhan, sedangkan sedangkan kita kan seharusnya kalau mau sukses kita jangan terjebak berpikir karena ketika mau sukses harus juga dekat dengan orang yang sukses. Tapi bagaimana kemudian kita berpikir kita lebih kemudian mendekatkan diri kepada sang pemilik kesuksesan itu. Iya, betul luar biasa. Jadi pada intinya saya kira begini, kita back to Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Secerdas-cerdasnya orang pada intelektual, ketika kita kurang akhlak, itu tidak akan bagaimana di mata orang lain, Kak Kabur. Saya pikir begitu, Kak Kabur. Luar biasa sekali. Iya, kita telah berdiskusi kurang lebih 1 jam teman-teman dengan beliau, Ketua Umum HMI Cabang Sinjai, dan satu kesimpulan yang cukup menarik menurut saya adalah bagaimana mahasiswa itu adalah warning terhadap kekuasaan, dan mahasiswa itu adalah agent of change dari social control ketika dia menyibukkan dirinya dalam aktivitas literasinya dalam kampus misalnya, dan tetap mengabdi di masyarakat, dalam artian bahwa mahasiswa harus senantiasa untuk mengasah kemampuan intelektualnya, dan demikian juga supaya tidak sombong dan tidak lupa terhadap orang lain dan tidak pernah melupakan sang pencipta. Kira-kira begitu Ketua. Dan terakhir saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh salah satu sastrawan kita, Pramudia Anantatur, mengatakan bahwa seorang terpelajar sudah seharusnya berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Untuk kesempatan kali ini saya pikir cukup. Terima kasih.